yang membuat dada Nabi sempit, Nabi susah, adalah berhentinya dakwah di Mekah. Buktinya, alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kota Wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini. Saya bahagia juga berjumpa dengan Ustadz Imam kembali. Tahun 2008, 2007 dulu bersama beliau ya, mengisi di Ma'had di Tangerang Selatan situ. Hari ini bisa berjumpa kembali dengan beliau. Kehadiran beliau juga menggerakkan kebaikan buat kita semua untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Jamaah maghrib yang berbahagia, kita ini sekarang ya, empati kita, rasa empati di dalam diri kita itu dibunuh oleh belenggu akan angka-angka. Jadi kalau ada bencana, itu yang pertama ingin kita ketahui itu hanya terkait data-data yang sifatnya angka. Berapa skala Richter, berapa jumlah korban, berapa gedung yang runtuh, berapa, seolah-olah kalau kecil kita merasa itu nggak penting. Kalau jumlah korbannya sedikit kita merasa cuma 20, cuma 30. Padahal empati itu satu nyawa saja. Kalau kita bayangkan itu adalah ibu kita, putri kita, saudara kita. Di situ yang diasah oleh agama itu. Apalagi kalau sekiranya musibah ini besar sekali menimpa saudara-saudara kita di Budi dengan Turki ya. Pada saat tsunami di Aceh dulu, negara yang paling aktif memberikan bantuan itu Turki. Bahkan setelah tsunami, paling banyak pelajar Indonesia itu berasal dari Aceh karena diberi kuota lebih untuk membantu menyekolahkan anak-anak yang berasal dari tempat bencana itu. Kalau saya sendiri nggak usah dibilang, negeri ke Turki, merasakan betapa dermawannya orang-orang Turki itu. Ya, ketika pertama pindah kita di flat, di apartemen itu, ada tetangga yang lihat kok belum dipasang hordengnya, dia bertamu masuk. Kalian dari mana? Dari Indonesia. Oh, aku cinta, kita ini cinta banget sama orang Indonesia, suka orang Indonesia ini. Yang pergi umroh muda-muda, yang pergi haji muda-muda, dia bilang begitu. Mereka naruh harapan besar dengan Indonesia. Bahwa memang ya, yang paling mewah setelah keimanan kepada Allah itu adalah ukhuwah. Nah, jika sekiranya kita tidak bisa menunjukkan kepedulian setiap waktu dengan doa kita kepada mereka, maka bencana gempa ini adalah pengingat untuk kita semua. Bagaimana kita mengasah empati kita, ya, bahwa kita memiliki saudara di sana. Jadi ini bukan tentang berapa uang yang kita kasih saja, bukan. Tapi tentang bagaimana ketika ada di antara walaupun jauh secara fisik, tapi kita ingin sampaikan pesan kepada mereka. Kalian punya saudara di Indonesia. Kami tuh gak lupa dengan kalian. Itu indah sekali. Dan itu tidak mungkin dapat dirasakan kecuali oleh mereka yang punya kepedulian kepada mereka semua. Saudaraku, kenapa sih Allah buat gempa? Kenapa? Kenapa di negeri-negeri muslim pula yang banyak itu? Ada yang bertanya begitu kepada saya. Alhamdulillah, ada hadis dari Nabi SAW begini. Ummati ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zilu wal qatlu. Hadis sahih ini dimuat oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah punya beliau. Umatku, kata Nabi SAW, adalah umat yang dinaungi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan terbebas dari azab di akhirat.
Sebab mereka cukup menderita dengan azab di dunia berupa fitnah, gempa, dan korban pembunuhan. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita dengan perkara-perkara ini. Umat Islam kalau diuji dengan fitnah, mereka bersatu. Jika ada musibah, bencana alam, mereka menunjukkan solidaritas. Itu semua besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimmu dalam keadaan normal butuh bantuanmu, engkau keluar dari masjid untuk menunaikan kebutuhannya, jauh lebih baik daripada engkau i'tikaf di sini. Nabi SAW berkata, aku keluar dari masjidku ini untuk membantu saudaraku yang sedang membutuhkan sesuatu, lebih aku cintai, kata Nabi, lebih aku cintai dari aku i'tikaf di masjidku ini 1 bulan. Subhanallah. Coba perhatikan. Seorang muslim bantu seorang muslim karena ada kebutuhan, bukan karena ada bencana. Dia normal kehidupannya, cuma lagi butuh, dan itu 1. Perbandingannya, kata Nabi, yang paling mengerti tentang kedudukan amal, tentang fadilah-fadilah, tentang pahala, semangat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, Nabi tahu harga amal. Nabi tahu. Dia dapat wahyu langsung dari Allah. Kata Nabi, dibanding aku i'tikaf sebulan di masjidku. Dalam hadis lain Nabi sebutkan, ya, kalau kita di masjid ini dalam keadaan suci, i'tikaf di masjid, itu akan dihitung pahalanya seperti kita sholat selama kita ada di masjid. Makanya jaga wudhu ketika di masjid. Jadi kalau sekiranya 5 jam kita di masjid dalam keadaan wudhu, Allah hitung itu sebagai sholat selama kita di masjid itu. Niatkan i'tikaf, itu pahalanya sholat. Nah, sholat di Masjid Nabawi itu berapa? 1000 kali. Yang sholatnya siapa? Nabi. Nabi bilang, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf. Itu kelas khusyuknya Nabi, tekunnya Nabi, bacaannya Nabi. Subhanallah. Dikali 1000, tidak ada apa-apanya dibanding membantu seorang saudara muslim karena ada kebutuhan. Saudaraku, inilah pentingnya ilmu. Bahkan lebih penting daripada ahli ibadah adalah alim, mengetahui tentang ilmu itu. Banyak sekali dalam syariat yang menunjukkan hal itu. Kita ini harus jadi smart muslim. Dalam beramal harus smart. Kenapa harus smart dalam beramal itu? Kenapa? Kita punya waktu terbatas, uang terbatas, tenaga terbatas. Maka harus benar-benar hitung. Ketika ada 2 kesempatan yang berbeda, ambil yang mana itu, lihat mana yang lebih besar pahalanya, mana yang lebih membutuhkan, mana. Makanya seorang muslim menuntut ilmu terus biar tahu mana aulawiyat, mana prioritas-prioritas, mana yang memperhatikan muwazanah, ya, keseimbangan, mana subhanallah kedaruratan, mana kekerabatan, mana dan lain-lain sebagainya. Jadi bahagia sekali saya pada malam hari ini bisa bersama antum semua, ya. Insyaallah kita jadi penggerak kebaikan nanti bersama dompet duafa yang sama-sama kita percaya ini. Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama mentadabburi 1 ayat saja di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Ayat yang bercerita tentang peristiwa besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bicara ini? Jadi dalam rangka seri kisah-kisah Al-Quran itu biasa saya kumpulkan kisah-kisah non-nabi, ya, dan biasanya kisah umat-umat terdahulu. Hari ini kita selingi dengan satu pertemuan berkenaan dengan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa besar yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini 2 peristiwa yang berbeda, tapi terjadi dalam malam yang sama, sehingga akhirnya digabung Isra Mi'raj, seolah-olah satu peristiwa, padahal beda. Isra beda, Mi'raj berbeda, cuma dia berada dalam satu malam saja.
Kita bicara ini karena yang paling banyak beredar tentang peristiwa ini itu terjadi pada bulan Rajab. Pendapat yang menyebutkan itu terjadi pada 27 Rajab atau yang mengatakan 17 Rajab itu tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Tetapi pendapat ini tidak kuat, sebagaimana dua pendapat lainnya mengenai waktu Isra. Imam At-Tabari yang punya tafsir Tabari, juga seorang ulama tarikh sejarah, itu menyebutkan Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun pertama Nabi menjadi Rasul. Kalau Imam An-Nawawi dan begitu juga Qurtubi itu menyebutkan tidak, dia terjadi tahun kelima kenabian. Ini selaras dengan pendapat yang menyebutkan surat An-Najm itu diturunkan pada saat sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Jadi sahabat-sahabat pertama kali hijrah itu tahun 5 kenabian, karena semakin besar tekanan dan siksaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Nabi persilakan mereka hijrah. Awal tahun ke-6, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, hanya selisih 3 hari. Hamzah dulu masuk Islam, setelah itu Umar. Sejak itu kaum muslimin berani menampakkan identitas mereka sebagai seorang muslim, sehingga mereka akhirnya beribadah di Masjidil Haram. Jadi Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Setelah itu Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, tapi umatnya masih sembunyi-sembunyi. Itu mereka sudah mulai berani terang-terangan di Masjidil Haram sejak Umar dan Hamzah memeluk Islam. Nah, ketika para sahabat ini sedang di Habasyah, Nabi SAW tiba-tiba berdiri di Masjidil Haram. Dalam versi keterangan tentang surat An-Najm, karena di dalam surat An-Najm ini terkandung cerita peristiwa Mi'raj. Sampai ayat ke-18 bicara tentang itu. Sementara Isra itu hanya di surat Al-Isra ayat pertama itu. Jadi Nabi baca dan semua orang terdiam. Lihat pesona Al-Quran. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, terus begitu Nabi. Sampai ketika Nabi membaca ayat yang menyinggung sesembahan mereka, tidak ada yang membantah. Karena terpesona dengan kata-kata dan kalimat yang sangat indah yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Padahal mereka sangat ahli dalam sastra dan syair. Sehingga tidak ada yang protes bahkan ketika Nabi menyinggung Tuhan mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Kalian enggak perhatikan Lata dan Uzza? Lalu Manat, Tuhan ketiga yang kalian buat itu sebagai anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alakumuz dzakaru wa lahul untha. Kamu saja pengen anak laki-laki, masa Allah kamu kasih anak perempuan? Terus begitu sampai akhir surat An-Najm. Ketika Nabi membacakan ayat azifatil azifah tentang hari kiamat, ya, terus begitu sampai akhir surat itu. Ketika Nabi membaca fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah, ya, azifatil azifah laisa laha min duniha kashifah afa bihadzal hadis ta'jabun. Apa kamu takjub cerita tentang kiamat itu? Wa tadhakuna wala tabkun, kalian menertawakannya dan tidak menangis. Wa antum samidun, kalian mengolok-olok. Fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Setelah membaca itu, Nabi pun bersujud. Kaum muslimin yang ada di Masjidil Haram mengikuti Nabi bersujud, sujud sajadah. Orang Quraisy yang mendengar ayat-ayat itu dibacakan tidak dapat menahan diri mereka untuk tidak ikut sujud bersama Nabi dan kaum muslimin. Semuanya sujud.
Sehingga tersebarlah berita Mekah semuanya sudah beriman. Itu ya. Nah, itu asal pendapat yang menyebutkan tahun 5 itu. Mesti kita tahu. Tapi pendapat tahun 5, tahun pertama, tahun 10 bulan Rajab yang paling populer itu semuanya lemah, tidak kuat. Jadi karena Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat pada bulan, maka ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tidak jauh jarak antara peristiwa Isra Mi'raj dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ada yang berkata sekitar 6 bulan sebelum hijrah, Syawal tahun 13, atau berkata pada bulan Muharram tahun ke-14. Ada yang berkata 1 tahun sebelum itu, sekitar bulan Rabiul Awal tahun ke-13 gitu. Atau ada yang berkata Muharram tahun 13, bukan Muharram tahun 14. Muharram tahun 13, Syawal tahun 13, atau Rabiul Awal tahun 13. Perselisihan pendapat tentang kapan terjadinya Isra itu memang menunjukkan bahwa tidak ada yang istimewa dengan hari Isra Mi'raj. Tapi kita mengambil pelajaran dari mengingat peristiwa itu, ya, adalah hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu yang paling penting. Nah, mari kita lihat. Kita lihat malam hari ini sama-sama belajar dari sisi isu mental health ketika menjelaskan peristiwa ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan sedih setelah kematian Khadijah dan pamannya Abu Talib. Jaraknya sekitar 1,5 bulan kematian antara mereka berdua ini. Nabi merasa bahwa dakwah di Mekah itu sudah tertutup. Tidak ada lagi yang disegani oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk membunuh, menyakiti Nabi. Gak ada yang butuh-butuhnya seorang ibu tahun 6, umur 6 tahun. Baru merasakan betah di rumah kakeknya Abdul Muthalib, yang memang sejak awal mengambil Muhammad, menyayanginya, menyebut Muhammad anta ibni, engkau adalah anakku. Baru mulai betah di rumah Abdul Muthalib, 2 tahun di rumah Abdul Muthalib wafat. Coba bayangkan, di usia sangat dini Nabi sudah 3 kali yatim. Coba, ini kan hal yang berat. Apakah itu puncak segalanya? Belum. Ketika Nabi memperoleh anak laki-laki yang paling dibanggakan di Quraisy ketika itu, beliau memperoleh anak Al-Qasim. Tapi kemudian anaknya ini wafat. Lalu lahir anak perempuan, ya, Zainab. Lalu lahir Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dekatan mereka ini, nggak nyampe setahun jaraknya. Lalu lahir Fatimah, itu agak jauh sedikit jaraknya. Setelah itu lahir lagi Abdullah ketika Nabi sudah jadi Rasul. Abdullah pun wafat ketika masih kecil. Menurut saya tidak ada musibah di dunia ini yang lebih kuat daripada kematian anak. Ya. Jadi ketika kita berada di negeri ini aman, ya, kita baca berita, dengar berita, saudara kita di Turki kehilangan anak-anak mereka, berempatilah kepada mereka. Hiburlah kesedihan mereka. Kalian tidak sendiri. Ada saudara-saudara kalian di Indonesia tetap memperhatikan kalian. Subhanallah. Jadi yang membuat dada Nabi sempit, Nabi susah, adalah berhentinya dakwah di Mekah. Buktinya tidak menunggu lama. Pada akhir Syawal Nabi segera keluar dari Mekah berdakwah. Pertama kali Nabi memikirkan untuk dakwah keluar Mekah. Akhirnya Nabi menuju ke Taif. Itu kalau Masehinya ya, sekitar akhir Mei atau awal Juni tahun 620. Kenapa saya perlu sebutkan bulan? Untuk mengingat betapa panasnya di Mekah pada tanggal-tanggal itu.
Panas sekali Mekah itu kalau musim panas itu ya. Kita berjalan itu di atas batu-batu itu seperti di atas bara api memang. Panasnya itu sampai ke lutut ya. Memang panas sekali. Anda coba nanti umrah pada bulan itu. Bulan Juni coba umrah. Panas sekali. Dan Nabi memilih berjalan kaki biar tidak menarik perhatian orang-orang Quraisy. Abu Thalib sudah wafat. Gerak-gerik Nabi ini diperhatikan terus. Muhammad kalau keluar pakai kuda, apalagi mengajak sahabat terkemuka seperti Umar, seperti Hamzah, ya. Wah, itu kebayang orang-orang berpikir apa. Tapi lihat Nabi. Hati-hati sekali walaupun dia berada dalam kebenaran. Nabi tidak mengajak salah seorang dari sahabat-sahabat terkemuka itu. Nabi hanya mengajak putra angkatnya Zaid bin Harithah. Dan Nabi tidak mengendarai kendaraan tapi jalan kaki. Biar kalau orang Quraisy lihat Muhammad SAW keluar rumah dengan putra angkatnya jalan kaki. Biasa. Paling ke Alfamart atau Indomaret gitu ya. Tidak. Tapi Nabi datang ke Bani Amru. Karena dakwah ini menyatukan, merangkul, sejuk. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Tapi secara singkat yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penolakan, mereka mendustakan Nabi, bahkan menyakiti Nabi, melempari Nabi. Zaid bin Harithah itu membela Nabi ya, berkeliling biar Nabi tidak terkena batu-batu itu. Sudah banyak sekali yang lecet dari badan-badan Zaid bin Harithah. Nabi pun beberapa bagian di kakinya itu pecah, berdarah gitu. Sampai mereka akhirnya meninggalkan Taif setelah 10 hari di sana. Coba bayangkan. Satu orang pun tidak ada yang beriman, tidak ada. Untuk meneruskan perjalanan pun sulit mereka. Akhirnya melihat satu kebun, mereka numpanglah di situ. Ternyata itu adalah kebun milik Utbah dan Syaibah. Yang beberapa hari yang lalu, dua orang ini ikut di antara rombongan yang meletakkan isi perut onta ke kepala Nabi ketika Nabi sujud. Yang meletakkannya adalah Ibnu Abi Mu'id, Uqbah bin Abi Mu'id. Tapi satu rombongan, mereka ini ketawa-ketawa semua. Nabi gak bisa bangkit dari sujudnya. Sampai ada orang yang datang ke Fatimah putrinya. Ketika itu umur 9 tahun. Bayangkan ya, ponakanmu atau anakmu atau cucumu kelas 5 SD, coba bayangkan. Melihat ayahnya yang baik diperlakukan seperti itu. Fatimah menyingkirkan itu. Sambil berkata kepada mereka, pemuka-pemuka Quraisy itu, apakah kalian memusuhi ayahku hanya karena dia berkata la ilaha illallah? Ya Allah, saudaraku, la ilaha illallah, anugerah paling besar yang Allah tanamkan di dalam hati kita ini bukan cek kosong, butuh pembuktian. Wallahi kita akan diuji hidup di atas la ilaha illallah ini pasti. Fatimah mengatakan itu kepada pembesar-pembesar berkuasa, menganggap mereka lah pemilik Mekah itu. Tapi mereka tertawa. Nabi bisa bangkit dari sujudnya dan menyempurnakan salatnya. Ketika salam, tiba-tiba Nabi mengangkat tangannya. Barulah pemuka-pemuka itu diam. Untuk pertama kalinya dalam berdakwah itu, setelah 10 tahun lebih Nabi tidak melakukan apa-apa, terus merangkul dan mengajak mereka. Tiba-tiba hari itu Nabi yang penuh rahmat itu mengangkat tangan ke langit dan berkata, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, celakakanlah Quraisy. Diam semuanya. Nabi mengulang, Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Sampai 3 kali Nabi ulang doa itu. Dan cukup sampai di situ? Tidak. Nabi menyebutkan nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id. Allahumma alaika. Disebutkan 7 sampai 9 nama. Sahabat yang mendengar doa itu berkata, demi Allah, aku menyaksikan kematian yang tragis orang-orang yang disebutkan Nabi itu di dalam perang Badar. Kebanyakan di situ ya, bukan semua, karena ada beberapa yang
masih hidup setelah Badar. Subhanallah. Orang Quraisy itu tahu betul segala sesuatu yang disampaikan dari lisan Nabi pasti terjadi. Salah seorang dari mereka, Nabi ketika sedang tawaf berkata, "Sa'aqtuluka ya Muhammad." Aku akan membunuhmu Muhammad. Nabi berkata, "Ana qatiluka insyaallah." Aku yang bakal jadi pembunuhmu insyaallah. Kata Nabi begitu. Itu jadi pikiran dia sepanjang malam. Pulang ke rumah dia bilang ke istrinya, tadi Muhammad bilang, kau gitu aja susah, kata istrinya. Waktu perang Uhud, orang ini terkena panah Nabi sedikit sekali di pundaknya. Tapi dia berteriak sepenuh cakrawala. Sampai teman-temannya berkata, kenapa berlebihan begini gitu. Kau cuma terkena goresan sedikit. Tidak, demi Allah, Muhammad akan membunuhku walaupun dia hanya meludahku. Karena dia pernah berkata, ana qatiluka insyaallah. Orang musyrik percaya dengan janji Nabi, dengan kata-kata Nabi pasti benar terjadi. Bagaimana dengan kita? Bertahun-tahun salat, bersyahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu tidak percaya kita dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan Nabi kepada umat ini? Ya Allah. Seberapa sih sebenarnya kalimat tauhid di dalam hati kita itu bersemayam itu sekuat apa? Itu Nabi keluar dari Taif, zong, tidak ada yang beriman satupun. Sampai bingung masuk Mekah itu seperti apa. Coba sampai 3 pihak untuk memberikan perlindungan, gak ada yang mau kasih. Sampai datang Mut'im bin Adi dari Bani Naufal, salah satu anak dari suku Quraisy, cabang dari suku Quraisy. Itu Nabi masuk Mekah. Dalam keadaan galau, sedih, sempit seperti itulah Allah menghadiahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab. Kenal enggak anak kita dengan itu semua? Amr bin As. Enggak kenal kita. Anak kita bahkan belum pernah dengar. Ya? Beberapa sahabat Nabi menjadi tokoh-tokoh penting dalam peperangan dan itu nyata. Hebat mana? Tokoh-tokoh nyata itu atau tokoh-tokoh fiktif yang menahan pesawat, pakai baju, pakai apa? Fiktif, semua itu fiktif. Ketika kaum muslimin diuji dengan siksaan yang berat di Mekah, paling banyak ayat yang Allah turunkan di Mekah itu cerita umat-umat terdahulu. Sebab menanamkan harapan, kepercayaan, kekuatan, ruh berkorban, itu harus teladan umat-umat terdahulu. Mereka harus dengar bagaimana orang-orang lain mengorbankan diri mereka, harta mereka, hidup mereka untuk agama ini. Maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Khabbab bin Al-Arat, salah seorang dari budak di Mekah, majikannya bernama Ummu Anmar, seorang perempuan Mekah tapi bukan Quraisy, yang menyiksanya secara demonstratif. Diseret rambut Khabbab yang panjang itu, diseret di tengah panas dan kerikil Mekah sehingga semuanya sampai tidak ada sisanya, robek-robek semua badan Khabbab itu. Khabbab datang kepada Rasul SAW. Wajar Khabbab datang kepada Rasul, masih kuat akidahnya, tidak murtad dia, tidak menyerah dia dengan itu. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau kita mendapat cobaan seperti itu. Kadang kita mengingkari kebaikan Allah hanya karena diuji sedikit saja. Seolah-olah berkata, nggak ada gunanya aku sholat ini. Ya Allah, kamu pikir ini transaksi dengan Allah ini? Khabbab mendatangi Rasulullah SAW sedang berbaring di pinggir Ka'bah. Terkena bayangan, ya, Nabi berlindung dari bayang matahari di salah satu pinggir dinding Ka'bah. Nabi berbaring, berbantalkan burdah, ya, syal Nabi itu digulung, Nabi berbaring di situ. Khabbab datang kepada Nabi dan berkata, ala tad'ullah, Allah, ala tad'ullah lana, ala tastansiru lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Khabbab, kenapa enggak doa kepada Allah untuk kami ini? Kenapa? Kenapa tidak minta tolong sama Allah? Kapan minta tolong sama Allah untuk kami ini? Subhanallah. Apa yang salah dari kata-kata Khabbab? Apa?
Dia datang kepada Nabi yang lisannya mustajab. Dia meminta Nabi bukan berdoa kepada zat lain, tapi berdoa kepada Allah yang memang maha kuasa. Doa, ibadah penting. Tapi Nabi membaca yang tersirat dari kata-kata itu adalah keputusasaan. Seolah-olah Khabbab ingin berkata, kalau kita ini benar ya Rasulullah, kok kita nggak menang? Kalau kita ini benar ya Rasulullah, kok kita masih menderita begini? Nabi bangkit, berubah wajah Nabi dan berkata, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Di antara umat terdahulu, ada yang ditanam separuh badannya lalu digergaji sampai terbelah badannya. Tapi mereka tetap di atas keyakinan mereka. Ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi sampai terpisah daging-daging dan ototnya dari tulang-tulangnya. Tapi mereka tetap di atas itu, di atas agama mereka. Demi Allah akan datang kemenangan. Sampai perempuan merasa aman berjalan, subhanallah, dari San'a ke Hadramaut. Itu wilayah banyak begalnya dulu. Perempuan sendiri dapat berjalan, saking amannya di bawah perlindungan Islam, ya Allah. Tidak lama, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, akhir abad ke-1, serigala pun tidak berani memakan domba-domba, ternak-ternak orang-orang.